Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-18. Pada bagian ini firman Tuhan mengatakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hal yang sangat serius di dalam pengenalan atau pengetahuan kita tentang Allah yaitu apakah kita betul-betul memiliki satu keyakinan, satu keterjaminan bahwa pengetahuan kita tentang Allah itu adalah pengetahuan yang sesungguhnya, yang sejati, yang benar-benar demikian adanya, sesuai dengan keberadaan Allah itu sendiri. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting untuk dipikirkan oleh setiap orang yang mengaku bahwa dirinya mengenal Allah. Nah, persoalan yang sangat mempengaruhi kita di dalam pengenalan atau pengetahuan kita tentang Allah adalah bahwa Allah itu bersifat tidak dapat kita lihat secara lahiriah, secara mata jasmani kita. Kita tidak mungkin mengetahuinya. Nah, itulah sebabnya tidak ada satu kemungkinan bahwa kita memiliki pengetahuan tentang Allah berdasarkan akan penginderaan kita, berdasarkan kemampuan lahiriah kita. Oleh karena apa? Oleh karena Allah itu berada atau hidup di dalam dimensi yang bersifat spiritual adanya, yang sama sekali berbeda dengan keberadaan diri manusia yang ada di dalam dunia materi ini. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam urusan pengenalan akan Allah yang benar, kita harus bersandar kepada satu figur atau satu kesaksian yang disampaikan oleh figur yang sangat kompeten, yang punya kapasitas yang sangat mumpuni, memadai untuk menyampaikan kepada kita tentang satu realita yang tidak mungkin kita ketahui secara lahiriah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian yang kita baca ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah anak tunggal Allah dan Dia memiliki kapasitas, memiliki satu kepiawaian, kemampuan untuk menyatakan Allah secara benar bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena Dia hidup di dalam satu relasi yang demikian dekat. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus ada di pangkuan Bapa. Dan di sini dikatakan dialah yang menyatakan Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya kalau kita memiliki satu pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, siapa Dia, bagaimana keberadaannya, apa yang menjadi kehendaknya, bagaimana rencananya di dalam kehidupan kita, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus sebagai satu figur yang begitu kompeten, yang begitu punya kapasitas yang sangat mumpuni untuk menyatakan siapa Allah yang sejati itu. Maka kalau kita percaya kepada apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, saya yakin sekali bahwa kita sudah mengenal Allah yang benar tersebut. Bahwa kita tidak salah mengenal dari Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena Dia adalah satu-satunya figur yang disebut sebagai anak tunggal Allah. Bahkan di sini digambarkan dalam kondisi yang berelasi begitu dekat, begitu akrab dengan Allah yang ada di pangkuan Bapa. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sekali lagi punya iman kepada Allah yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus, maka itu adalah pengetahuan, pengenalan tentang Allah yang benar. Karena Yesus Kristus mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Karena itu, biarlah kita setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, mari kita memantapkan iman kita di dalam pengenalan Allah yang benar berdasarkan apa yang sudah disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar tersebut melalui kesaksian, melalui firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus semata. Tuhan memberkati kita semua. Amin.